Di ujung Kabupaten Garut, terdapat hutan yang sangat melegenda dan sangat terkenal karena keangkerannya. Leuweung Sancang. Leuweung Sancang ini merupakan salah satu hutan yang paling keramat di Indonesia. Di hutan yang keramat ini, banyak sekali melekat dengan cerita mistis, legenda, serta mitos di dalamnya. Salah satunya, Leuweung Sancang ini dipercaya menjadi tempat menghilamnya Prabu Siliwangi, sang raja dari kerajaan Sunda, beserta pasukan harimaunya yang sering kita sebut Maung Sancang. Tapi, di balik semua cerita angker tersebut, Sancang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Serta, hutan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang terancam punah. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak kamu jalan-jalan ke Leuweung Sancang, hutan yang paling angker, serta memiliki keindahan yang luar biasa. Yuk, mari kita simak. Dalam bahasa Indonesia, arti leuweung ini adalah hutan. Jadi, Leuweung Sancang ini artinya hutan sancang. Leuweung Sancang adalah cagar alam yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Garut. Secara administratif, Leuweung Sancang berada di Desa Sancang, Kecamatan Cibalo, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan SK Menteri Pertanian pada tahun 1959, Leuweung Sancang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam dengan luas wilayah sekitar 2.157 hektar. Kemudian, yang paling terbaru, pada tahun 2014 oleh SK Menteri Kehutanan, Leuweung Sancang kembali ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas wilayah 2.313 hektar. Di Leuweung Sancang ini membentang hutan yang masih sangat rawan, sungai yang masih sangat asri, serta pantai-pantai yang sangat indah. Leuweung Sancang ini memiliki beberapa kawasan, di antaranya hutan dataran rendah, hutan mangrove, serta hutan pantai. Di dalamnya juga ada berbagai kekayaan alam, pohon-pohon raksasa, batu-batu besar, serta tebing-tebing yang sangat curam. Hutan Sancang ini menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna, serta rumah bagi flora dan fauna yang merupakan endemik asli dan hanya hidup di Leuweung Sancang. Di balik semua mitos angkernya, Leuweung Sancang memiliki keindahan alam yang sangat mengagumkan. Leuweung Sancang dibelah oleh beberapa sungai yang terbilang masih sangat asri. Dan yang paling terkenal adalah keindahan pantainya dan lautnya yang sangat keren. Tidak hanya pemandangannya saja yang eksotis, kawasan Sancang ini adalah rumah bagi kekayaan flora yang sangat beraneka ragam. Dan tidak lupa juga pohon kapua, tanaman jenis bakau yang sangat langka, yang hanya hidup di Leuweung Sancang. Hutan Sancang juga menjadi rumah bagi satwa-satwa langka khas Jawa, di antaranya owa Jawa, yang masih bisa kita temukan di daerah kawasan-kawasan Sancang. Demikian pula dengan satwa yang dilindungi lainnya, seperti macan tutul Jawa, merak, rusa, dan satwa-satwa yang lainnya. Di samping itu, di bagian perairan juga dapat ditemukan beberapa fauna terumbu karang seperti Spongia, Leptoscene, Pavia, serta beberapa jenis ikan hias lainnya. Dalam satu cerita rakyat mengatakan, setelah Raden Kiang Santang memeluk agama Islam, Raden Kiang Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi mencoba untuk mengajak sang ayah untuk memeluk agama Islam. Tapi Prabu Siliwangi menolaknya.
Kemudian Prabu Siliwangi beserta prajuritnya melarikan diri dari kejaran Raden Kiang Santang hingga ke hutan paling selatan di Pulau Jawa, yaitu Leweng Sanca. Kemudian Prabu Siliwangi dan para prajuritnya menjelma menjadi Maung Puras. Konon katanya, Maung Sancang ini tidak akan hadir di sembarangan waktu. Maung Sancang akan menampakkan diri ketika Prabu Siliwangi hadir. Katanya, hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu memanggil Maung Sancang ini. Dalam satu kawasan di Leweng Sanca diceritakan ada satu wilayah yang tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Katanya banyak orang yang tidak selamat dari kawasan tersebut. Dan disebut juga itu adalah kawasan yang paling angker di Sanca. Lalu ada cerita yang lain. Di suatu kawasan hutan Sanca, jika kamu melihat ayam jago, maka segeralah pulang. Atau sesuatu yang tidak baik akan menimpa kamu. Selain hutan, Lautan Sancang juga menyimpan berbagai misteri. Bahkan, salah satu wilayah di Laut Sanca sekarang masih menjadi kuburan bagi kapal-kapal besar. Tercatat sudah ada 3 kapal besar yang kandas di Laut Sanca dengan lokasi yang hampir berdekatan. Yang paling terbaru adalah kapal Enrico III. Kapal paling besar ini kehilangan arah, lalu kandas di pantai Sanca. Di suatu kawasan di Leweng Sanca, hidup satu jenis pohon bakau yang hanya hidup di hutan Sanca, yaitu kapua. Pohon ini tidak hidup di sembarangan tempat. Pohon ini sangat dilindungi. Konon katanya, tempat hidup pohon kapua adalah tempat petilasan terakhir dari Prabu Siliwangi. Menurut cerita, ketika Raden Kiang Santang mengejar Prabu Siliwangi hingga ke ujung pantai Sanca, Raden Kiang Santang hanya menemukan para prajuritnya saja. Kepada para prajurit itu, Raden Kiang Santang bertanya tentang keberadaan Prabu Siliwangi. Tapi para prajurit ini menggelengkan kepala sembari menunjuk sebuah pohon kayu. Lalu Raden Kiang Santang mengeluarkan perintah kepada siapa saja yang mengikuti dirinya akan terus menjadi manusia. Sementara yang ikut ayahnya yaitu Prabu Siliwangi akan menjadi pohon. Dan demikianlah pohon kapua ini dipercaya sebagai jelmaan dari para prajurit Siliwangi. Sampai sekarang, pohon kapua ini masih hidup di satu wilayah di Leweng Sanca. Tempat di mana hidup pohon kapua ini sangat dilindungi dan dijaga oleh polisi hutan. Sebetulnya masih banyak cerita-cerita angker Leweng Sanca, tapi rasanya akan terlalu panjang jika diceritakan di sini. Sebelum masuk ke area hutan Sancang, kita akan melewati pemukiman warga. Disinilah masyarakat Sancang berdiam dan hidup bersama dalam kedamaian. Walaupun terbilang sangat jauh dari pusat kota Garut, tapi masyarakat Sancang yang telah hidup selama puluhan tahun di sini telah berkembang menjadi masyarakat yang modern seperti masyarakat Garut pada umumnya. Masyarakat Sancang menggantungkan hidup dari berdagang, bercocok tanam, berkebun, dan sebagian lagi menjadi nelayan dan mencari ikan. Di desa Sancang juga sudah memiliki infrastruktur yang menunjang seperti kantor desa, puskesmas, dan beberapa sekolah. Setiap tanggal 1 Muharram atau pada tahun baru Islam, masyarakat desa Sancang akan melakukan sebuah pesta rakyat yang kita sebut syukuran laut. Masyarakat Sancang akan berkumpul di pantai Cibako untuk melakukan syukuran laut. Di sini, masyarakat akan memotong kerbau, serta beberapa hewan ternak lainnya, serta beberapa sajian dari hasil bumi masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, ini adalah bentuk rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang telah memberikan kekayaan laut yang melimpah. Dan secara tradisi, acara syukuran laut ini adalah sebagai momentum untuk bersama-sama menjaga Laut Sanca. Setelah melakukan doa bersama, maka para nelayan akan membawa sajian ini ke laut untuk ditebar ke laut.
Setelah itu, masyarakat Sancang yang hadir akan makan bersama di pantai Cibako. Walaupun Leuweung Sancang sangat melekat dengan mitos dan cerita angker, tapi tetap saja Leuweung Sancang tidak lepas dari ancaman yang sangat nyata, yaitu manusia. Pada dasarnya, luas wilayah Leuweung Sancang masih terjaga dan sama sekali tidak mengalami penyusutan. Ini bisa kita buktikan dengan mengukurnya secara langsung via Google Earth, di mana luas wilayahnya sama sekali tidak berkurang sejak ditetapkan sebagai cagar alam. Tapi, perburuan liar adalah ancaman yang paling serius di sini. Walaupun luas wilayah Sancang tidak mengalami penyusutan, tapi kekayaan alamnya sudah semakin sulit ditemukan. Ini dibuktikan dengan sulitnya menemukan hewan-hewan yang merupakan endemik Sancang. Maung sancang, macan tutul Jawa, sudah semakin sulit ditemukan. Bahkan, banteng sancang yang dipercaya pernah hidup di hutan ini dikabarkan telah tidak ada dan tidak pernah ditemukan lagi. Satwa yang lain seperti rusa dan merak juga semakin sulit untuk ditemukan. Walaupun hutan Sancang ini telah dijaga oleh polisi hutan dan petugas dari Dinas BKSDA, tapi pada kenyataannya para pemburu liar ini sulit untuk diberantas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga detik ini. Di sini, saya hanya ingin mengatakan bahwa Garut itu indah. Mari kita jaga dan melestarikan keindahan ini agar bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.